Yang keenam, mekanisme evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Kategori evolusi: evolusi progresif, evolusi regresif, dan evolusi divergen, evolusi konvergen. Perbedaan teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama, teori evolusi Darwin versus teori evolusi Lamarck. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki leher pendek, kemudian karena kondisi alam di mana sumber makanan berada di ranting-ranting atas pohon, maka jerapah kemudian beradaptasi dengan mengangkat tubuh dan merenggangkan lehernya untuk mencapai makanannya. Sedangkan menurut Darwin, jerapah dari awal telah bervariasi jenisnya, yaitu ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Semakin berkurangnya sumber makanan dengan menyisakan makanan yang berada jauh di atas membuat jerapah berleher pendek tidak dapat bertahan hidup, sehingga lama-kelamaan jerapah berleher pendek akan punah. Yang kedua, teori evolusi Darwin versus teori evolusi August Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Weismann berpendapat bahwa sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. 3. Teori evolusi Lamarck versus teori evolusi Weismann. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara menggunakan organ tubuhnya. Kemudian sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan menggunakan tikus. Weismann mengawinkan 2 ekor tikus yang ekornya telah dipotong. Teori asal mula kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori generatio spontanea. 2. Teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Francesco Redi melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa ulat tidak muncul dengan sendirinya pada daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur lalat. Sejarah evolusi manusia. 1. Primata. Pada 1871, Charles Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul The Descent of Man, yang berisi tentang asal-usul manusia. Pendapat Darwin tersebut memang berdasarkan pada hubungan kekerabatan antara manusia dengan primata, sehingga dapat dilihat antara manusia atau Hominidae dan orang utan atau Pongidae. Yang kedua, manusia purba. A. Manusia kera Afrika Selatan. Raymond Dart menemukan beberapa fosil manusia kera dari Afrika Selatan, antara lain Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, dan Plesiothropus transflelensis. Menurut Raymond Dart, manusia kera Afrika Selatan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Dapat berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kaki, dan memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. B. Manusia Jawa. Fosil manusia Jawa ditemukan oleh Eugene Dubois, yang merupakan ahli anatomi dan geologi dari Belanda. Eugene Dubois menemukan fosil tersebut di daerah Trinil, Jawa Barat Timur pada 1894. Yang ketiga, Homo sapiens. Penemuan Homo sapiens oleh Eugene Dubois yaitu Homo
Wajakensis yang ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur pada 1889. Spesies ini diperkirakan hidup kurang lebih 40.000 tahun yang lalu. Proses terbentuknya fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Oleh para berbakat dibedakan beberapa jenis fosil. Teori evolusi dan rekayasa sosial. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin konon merupakan teori sentral bagi arus utama sains kealaman yang berbicara tentang makhluk hidup atau biologi saat ini. Beberapa pelaku sejarah bahkan menjadikannya dasar atau sekedar legitimasi bagi proses perubahan sosial yang menurut ideal mereka harus dilakukan.